Pemirsa, Barreskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Menurut Barreskrim Polri, kasus tersebut dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana usai dilakukan gelar perkara. Sebelumnya, Verdi Sambo mengaku emosi dan marah karena tindakan Joshua kepada istrinya Putri Chandrawati di Magelang dan melukai harkat dan martabatnya saat diperiksa di Makobrimob. Namun polisi tidak menjelaskan tindakan apa yang dilakukan Joshua kepada istri Verdi Sambo tersebut. Atas tindakan yang dilakukan Joshua, Verdi Sambo kemudian merencanakan pembunuhan bersama dua tersangka lain, yakni Barada Eliezer dan Bribka RR di rumah dinasnya. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Barreskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan, perkara ini dihentikan penanganannya. Demikian pemirsa, Komnas Perempuan tetap akan mendalami kasus tersebut, termasuk informasi kemungkinan peristiwa yang terjadi di Magelang. Proses pemeriksaan kepada Putri Chandrawati perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS. Pengusutan kasus kematian Brigadir Joshua terus ditindaklanjuti tidak hanya oleh kepolisian, tapi juga oleh LPSK dan Komnas HAM. Sejauh ini Komnas HAM telah semua pihak yang terlibat ini diperiksa kecuali istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Sebelumnya Komnas HAM sudah mencoba melakukan pemanggilan kepada Putri Chandrawati, namun pihaknya menyatakan berhalangan dengan alasan masih dalam kondisi trauma. Terkait hal tersebut, Komnas HAM bekerja sama dengan Komnas Perempuan guna mendalami sejauh mana keterlibatan Putri Chandrawati dalam tewasnya sang ajudan. Kasus tewasnya Brigadir Joshua hingga kini belum menemukan akhir. Penetapan 4 tersangka termasuk mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo belum juga memuaskan rasa penasaran publik. Sikap diam Putri Chandrawati juga menjadi pertanyaan. Akankah Ibu Putri ikut terseret dalam kasus pembunuhan sang ajudan? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Komisioner Komnas Perempuan Teresia Iswarini. Selamat sore Ibu Rini. Selamat sore Bang Gilson. Baik, Ibu Rini, saat ini apakah akhirnya sudah bisa memanggil Ibu Putri Chandrawati untuk diperiksa? Sampai sejauh ini belum ya, karena ini masih terus dikoordinasikan. Beberapa anggota tim, termasuk saya juga sedang isoman sekarang ini. Jadi kami harus reschedule sebenarnya, menjadwalkan ulang untuk pertemuan dengan Ibu P. Baik, menjadwalkan ulang ini apakah sebelumnya sudah dibuat janji dan apakah Ibu Putri ini sempat tidak hadir saat akan berbincang dengan Komnas Perempuan, Ibu Rini? Ya, kami sebenarnya sudah mencoba untuk melakukan koordinasi, tetapi karena situasi teknis ya, tiba-tiba saya salah satunya itu terkena COVID, jadi kami reschedule lagi. Gitu. Baik, tapi menurut Ibu Rini saat ini kan polisi sudah menghentikan kasus pelecehan yang melibatkan Ibu Putri Chandrawati. Lalu bagaimana ini ke depannya? Apakah akan tetap mendampingi? Karena ternyata jika kasusnya saja dilanjutkan, artinya mungkin apakah memang tidak ada tindakan pelecehan yang diterima oleh Ibu Putri? Pertama yang harus dijelaskan adalah Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan pendampingan ya. Tetapi Komnas Perempuan memiliki mandat untuk melakukan pemantauan seluruh proses terkait dengan kasus ini. Kalau pendampingan itu ada di lembaga-lembaga layanan ataupun juga di psikolog-psikolog gitu. Jadi kami sebenarnya ingin memastikan bahwa situasi Ibu Putri ini adalah situasi yang cukup kondusif gitu. Baik, artinya jika diperiksa kapan saja ini seharusnya Ibu Putri bisa hadir karena
kondisinya saat ini sudah baik seperti itu Ibu Rini? Kalau soal kondisi, berdasarkan informasi dari LPSK, ini minta maaf karena ada lagu. Berdasarkan informasi dari LPSK, itu kan ditemukan ya bahwa ada masalah kejiwaan. Dan memang kami juga menemukan pada awal kunjungan kami di tanggal 16 Juli, problem goncangan jiwa ini gitu. Jadi untuk proses selanjutnya memang harus sangat berbasis pada situasi Ibu Putri sendiri, dan karena itu kami merekomendasikan agar ada pemulihan komprehensif melalui psikiater, psikolog klinis, dan tenaga kesehatan kepada Ibu Putri. Baik, untuk pemulihan sendiri sebenarnya sudah ditawarkan oleh pihak LPSK melalui psikiater dan juga psikolog dari pihak LPSK, namun Ibu Putri sepertinya masih mau menggunakan psikiater pribadinya dan juga psikolog pribadi. Lantas bagaimana tanggapan Ibu Rini mengenai hal ini? Karena ini kasus sudah 1 bulan dan akhirnya berangsur-angsur tidak selesai. Kalau ini mungkin ada beberapa hal yang agak berbeda ya. Karena setahu kami LPSK itu menyatakan bahwa untuk kebutuhan psikologisnya, mengingat Ibu Putri dianggap tidak membutuhkan perlindungan karena menganggap tidak ada ancaman, maka urusan untuk pemulihan psikologis itu dianggap bisa dilakukan secara sendiri gitu, secara mandiri gitu. Nah, menurut kami ini apa yang kami terima ya dari LPSK gitu. Nah, tapi juga kan hingga saat ini LPSK akhirnya juga menolak permohonan perlindungan terhadap Ibu Putri karena memang hingga saat ini pihak LPSK ketika melakukan jemput bola kepada Ibu Putri belum memberikan keterangan apapun terkait dengan kasus ini. Lantas seperti apa pendampingan dari pihak Komnas Perempuan terhadap kasus ini agar kasus ini tidak merugikan utamanya perempuan? Bang Wilson, kalau untuk tidak memberikan keterangan, mungkin itu karena disebabkan pada situasi kesehatan jiwa yang juga sebenarnya menjadi temuan LPSK ya. Nah, bahwa situasi kesehatan jiwa itu berdampak pada terhambatnya pemberian keterangan dari Ibu Putri, ini juga adalah sesuatu yang faktual yang menjadi catatan asesmen LPSK begitu. Nah, memang kami sebenarnya agak menyayangkan ya, karena LPSK menganggap bahwa Ibu P atau Ibu Putri ini tidak kooperatif gitu. Padahal situasi kondisi mentalnya memang ditemukan bermasalah sejak dari awal kunjungan kami. Sebenarnya kami berharap sih LPSK itu bisa mengarahkan ya pada rehabilitasi psikologis dan keamanan, sehingga kalau perlindungan dari Ibu P itu ditempatkan di RSCM, bisa jadi ada pemulihan dan akses untuk meminta keterangan yang lebih bisa diupayakan gitu. Baik, tapi Bu Rini saat ini kan untuk kasus hukumnya sendiri sudah dihentikan oleh pihak kepolisian. Jika nantinya kondisi Ibu Putri sudah normal kembali, bisakah nanti Ibu Putri kembali lagi mengajukan untuk kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J atau hanya membiarkan saja Ibu? Pada dasarnya begini, sebagai pelapor KS, Ibu P dan sebagai warga negara ya, Ibu P berhak untuk melaporkan apapun yang menurut dia menjadi sesuatu yang penting untuk disikapi oleh negara gitu. Nah, dalam konteks ini ada kasus yang mencuat, yaitu terkait dengan kasus di Magelang. Karena itu penting untuk juga mendalami, dan kami berpendapat bahwa peristiwa ini penting untuk didalami ya, termasuk segala kemungkinan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dari Ibu P. Baik, Ibu Rini saat ini pihak tidak hanya Ibu Putri saja yang terlibat dalam kasus ini, namun juga ada beberapa perempuan lagi, utamanya istri-istri dari pihak pejabat Polri yang terlibat. Ini sebaiknya para perempuan yang suaminya terlibat dalam kasus ini, apa yang harus dilakukan Ibu Rini dan seperti apa rekomendasi dari pihak Komnas Perempuan?
Ya, kalau menurut saya begini ya, memang ada kekecewaan mungkin, kemudian juga ada situasi merasa bahwa, oh ini kayak kami keseret-seret gitu. Nah, tetapi kami juga ingin berharap pada siapapun para perempuan untuk juga melihat bahwa situasi perempuan ini memang rentan ya dalam berbagai situasi termasuk dalam pusaran politik atau konflik politik seperti sekarang ini. Jadi banyak nih sekarang perempuan diolok-olok bahkan sampai pembunuhan karakter seperti ditampilkan di medsos, justru melibatkan anak-anak, padahal mereka juga sebenarnya tidak relevan sih ya pada konteks masalah. Nah ini justru tidak akan mengurai masalahnya, akar masalahnya, tapi menambah daftar panjang spekulasi. Karena itu, kami berharap para perempuan, para ibu, para istri, mari kita menahan diri dulu untuk melihat dan memberikan kesempatan ya bagi Ibu P untuk memberikan keterangan yang jauh lebih kondusif dan mungkin bisa memberikan ruang lebih baik begitu terhadap situasi kasus sekarang ini. Baik, nah untuk menghindari spekulasi kan ada baiknya juga para perempuan ini bersuara. Beberapa istri dari anggota polisi ini sudah menyampaikan di media sosial mengenai cuitannya, namun untuk Ibu Putri sendiri saat ini memang masih belum menyampaikan kondisinya dan apa yang ia terima saat kejadian. Nah ini sampai kapan publik bisa menunggu Ibu Rini terkait dengan keterangan Ibu Putri Chandrawati ini agar kasusnya juga jelas dan masyarakat tidak lagi berspekulasi? Ya, kami berupaya dengan sangat serius ya untuk memastikan ada keterangan yang bisa kita terima dari Ibu Putri gitu. Nah, tentu saja ini bukan sesuatu yang gampang karena berhadapan dengan perempuan dengan pelapor KS yang dalam beberapa asesmen psikologis itu memang memiliki masalah kejiwaan gitu. Ini perlu teknik tersendiri ya, strategi tersendiri untuk mendapatkan keterangan itu. Dan secara konsisten sebenarnya Komnas Perempuan betul-betul ingin memastikan bahwa pemulihan siapapun perempuan yang berhadapan dengan hukum itu terjadi sejak dari awal ya. Proses penyidikan, penyelidikan, kemudian nanti di proses penuntutan, lalu kemudian di proses peradilan dan pasca putusan gitu. Dan pemulihan menjadi kata kunci memang karena apabila seorang dia sanggup untuk mengatakan atau memberi keterangan dengan baik dan itu bisa dipertanggungjawabkan, maka itu akan mempermudah seluruh proses hukum yang akan dijalani gitu. Dan tentu saja ini membutuhkan dukungan publik ya untuk membantu siapapun, termasuk juga memberikan dorongan sebenarnya untuk tidak menyangkal apabila memang terjadi kasus kekerasan seksual. Nah, tapi sekali lagi untuk agar Ibu Putri ini mungkin statusnya lebih jelas Ibu Rini. Ini ada juga keluarga dari Brigadir Joshua yang mulai mungkin ingin ambil ancang-ancang untuk melaporkan Ibu Putri Chandrawati atas kasus tuduhan pencemaran nama baik. Karena saat ini Ibu Putri masih belum berbicara kepada pihak penyidik maupun kepada media. Lantas yang dilakukan pihak dari Ibu Putri sebaiknya apa? Kalau soal karena posisinya begini, Komnas Perempuan itu tidak dalam konteks pendamping ya. Untuk urusan yang berkaitan dengan apa strategi-strategi hukum itu diserahkan kepada pengacara atau kuasa hukum dari Ibu P gitu. Nah, kami bertugas untuk mendapatkan keterangan, memastikan bahwa Ibu P ada dalam kondisi terbaik untuk memberikan keterangan, dan keterangan ini akan menjadi basis bagi pemeriksaan berikutnya. Jadi ini minta maaf, saya tidak bisa memberikan komentar apa-apa ya terkait dengan apa yang akan dijalankan baik oleh pihak dari
keluarga Brigadir J dan kemudian juga dari kuasa hukum Ibu P. Mungkin Baik. nanti bisa ditanyakan kepada kuasa hukum. Baik, kita doakan bersama semoga kondisi Ibu Putri Chandrawati ini bisa segera sehat dan juga bisa memberikan keterangan kepada penyidik dan juga media sehingga kasus ini tidak berangsur-angsur seperti ini. Terima kasih Ibu Teresia Iswarini, Komisioner Komnas Perempuan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Ibu. Terima kasih Bang Wilson, sehat selalu. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.